kita masuk ke tahap pemberian obat tetes telinga ya. Di sini kita sudah ada pasien dan perawat. Dan selanjutnya bisa dilakukan tahapan untuk memberikan obat tetes telinga. Yang pertama, tahap prainteraksi, menginterpretasikan dengan tepat resep obat yang dibutuhkan. Kedua, identifikasi faktor dan kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi. Yang ketiga, siapkan alat dan bahan. Yang pertama, di sini ada botol obat dengan penetesnya ataupun obat tetes telinganya. Kemudian buku obat. Yang ketiga, lidi kapas atau tisu bersih. Yang keempat, bengkok. Yang kelima, sarung tangan bersih. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, tahap orientasi. Berikan salam dan panggil nama pasien dengan namanya serta memperkenalkan diri. Selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Resna yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh saya tahu nama Bapak? Dengan Bapak Sanita. Tujuan saya di sini untuk memberikan tetes pada telinga Bapak untuk mengurangi rasa nyeri yang ada pada telinga Bapak. Untuk itu ada keluhan lain selain sedikit nyeri. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah Bapak ada yang ingin untuk buang air besar atau buang air kecil? Tindakan yang saya akan lakukan kurang lebih membutuhkan waktu 10 sampai 15 menit. Untuk itu, apakah Bapak bersedia? Ya, itu jika seperti itu saya mempersiapkan alat. Terus lain. Tadi sudah tahap orientasi, sekarang tahap kerja. Itu yang dilakukan, memberikan kesempatan bertanya kepada pasien sebelum kegiatan dilakukan. Sebelum saya melakukan tindakan yang saya lakukan, apakah Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, tindakan saya akan mulai. Menjaga privasi pasien. Dan selanjutnya, siapkan pasien. Sediakan asisten bila perlu untuk mencegah cedera pada bayi dan anak kecil. Itu untuk bayi dan anak kecil kemungkinan diperlukan asisten untuk menjaga biar tidak terjadi cedera. Karena ini pasien dewasa, cukup untuk satu orang perawat aja. Atur posisi pasien miring ke samping dengan telinga yang akan diobati pada bagian atas. Sebelum saya melakukan tindakan, posisi Bapak saya terlebih dahulu supaya Bapak bisa diangkat, ditekuk. Dan selanjutnya cuci tangan dan memakai sarung tangan. Itu jika diperlukan ya. Widih yang
Sudah memakai sarung tangan, kemudian bersihkan daun telinga dan lubang telinga dengan menggunakan lidi kapas yang dibasahi cairan. Bersihkan daun telinga dan hiatus auditorius. Mungkin dari ini bisa melihat cara membersihkan telinganya dan bagian-bagian yang dibersihkan, biar nanti pas ini juga, sini kan ada penilaiannya, jadi biar semuanya tahu, bisa kesini untuk melihat apa yang dilakukan untuk membersihkan telinga. Nanti bisa lihat. Udah pada lihat? Diulang. Udah ya. Selanjutnya, ditunggu sebentar. Ini masih ada proses yang perlu dilihat. Di sini selanjutnya, hangatkan obat dengan tangan perawat. Bila perlu, rendam obat dalam air hangat dalam waktu singkat. Mungkin ada beberapa obat yang memang perlu dihangatkan dulu sebelum dikasih. Tapi ini obat yang nanti diberikan, ini sudah tinggal diteteskan aja ya. Disiapkan obatnya. Kemudian di sini untuk cara pemberiannya, tarik daun telinga ke atas dan ke belakang. Ini untuk dewasa dan anak lebih dari 3 tahun. Untuk anak yang di bawah, yang bayi, itu caranya berbeda. Itu tarik daun telinga ke bawah dan ke belakang. Jadi seperti ini. Ini untuk dewasa, daun telinga ditarik ke atas dan ke belakang. Yang pertama, bisa pegang daun telinganya, tarik ke atas sini, kemudian ke belakang. Bisa dilihat? Ditarik ke atas dan ke belakang. Bisa kalau tarik ke atas dan ke belakang. Ke atas, belakang. Nah, setelah tarik ke atas dan ke belakang, masukkan sejumlah tetes obat yang tepat sepanjang sisi kanal. Jadi sisi kanalnya maksud nih, tepat di sisi-sisi lubangnya itu ya. Jangan sampai di atas sini atau di atas sini. Jadi tepat dia di kanalnya. Kanal itu maksudnya di salurannya ya, di saluran telinganya. Nah, masuk. Jadi mohon maaf, saya ini dengan perawatnya. Jadi dia tidak netes di sini ataupun di sini. Jadi tepat dia di saluran. Itu nama di kanalnya, di salurannya dia tetap tetes. Teteskan sejumlah sesuai dengan dosis. Bisa 1 atau 2 ataupun 3 tetes sesuai dengan indikasi ataupun dari catatan perawat yang sudah tertera ya. Apapun sudah dimasukkan. Nah, yang tetes beneran. Kemudian setelah obat diteteskan, berikan penekanan yang lembut beberapa kali pada tragus telinga. Nah, ya ini yang dimaksud dengan tragus telinga. Setelah obat diteteskan tepat di kanalnya, tragus telinga itu yang ini, nih, yang menonjol yang ini. Ya, nanti setelah dia diteteskan, di sini dia kasih penekanan. Kasih penekanan yang lembut beberapa kali di tragus telinganya, ya. Jadi di sini biar obatnya benar-benar menyerap. Kemudian setelah kita lakukan, tepat di situ. Nah, di situ. Jadi kasih dia penekanan yang lembut pada tragus telinganya. Setelah itu, minta pasien untuk berada pada posisi miring selama 5 menit. Bapak, tolong dipertahankan posisinya selama 5 menit ya, agar obat yang dimasukkan tadi tidak meleleh keluar, biar pencernaannya ke dalam lebih merata, agar penyerapannya lebih bagus lebih ke dalam. Jika Bapak kembali ke posisi awal, maka obat yang dimasukkan itu akan keluar. Mohon dipertahankan lebih siap. Perhatian. Kemudian selanjutnya, setelah tadi melakukan pijakan pada tragus telinga, kemudian kita
kita anjurkan pasien pada posisi miring selama 5 menit. Selanjutnya, kaji karakteristik dan jumlah pengeluaran, adanya ketidaknyamanan dan sebagainya. Kita tunggu selama 5 menit dan kita sambil observasi apakah ada cairan yang keluar dari telinganya, ataupun setelah kita meneteskan pasien ada keluhan dengan obat yang kita teteskan tadi. Kemudian setelah itu rapikan pasien dan berikan posisi yang nyaman. Setelah 5 menit pasien dikembalikan ke posisi yang nyaman. Pak, saya kembalikan ke sana. Permisi. Sudah nyaman? Dan selanjutnya tahap terminasi. Evaluasi hasil kegiatan itu subjektif dan objektif. Ini yang subjektif bisa ditanyakan langsung ke pasiennya. Bapak, bagaimana setelah saya melakukan tindakan pemberian obat tetes melalui telinga Bapak, apakah nyerinya sudah agak menyenang? Terima kasih. Selanjutnya beri reinforcement positif pada pasien. Bapak, terima kasih atas kerjasamanya tadi, sehingga tindakan pemberian obat melalui telinga Bapak itu bisa berjalan dengan baik, dan terima kasih juga atas kerjasamanya sehingga pemberian obat berjalan dengan lancar. Selanjutnya kontrak pertemuan selanjutnya. Bapak, nanti sekitar 15 sampai 30 menit saya atau teman saya akan datang ke sini lagi untuk mengecek keadaan Bapak. Jika Bapak ada yang perlu bantuan, Bapak bisa memanggil perawat yang jaga ataupun menekan bel yang sudah ada untuk memanggil perawat. Kemudian untuk langkah selanjutnya merapikan alat, mencuci tangan. Tahap terakhir itu tahap dokumentasi. Catat hasil kegiatan di dalam catatan perawatan, tanggal, jam, obat yang diberikan, respon pasien selama dilakukan prosedur, tanda tangan dan nama terang. Ini untuk mendokumentasikan tidak di pasien ya. Ini bisa dilakukan di nurse station ya. Jadi setelah kita selesai, kita bawa alat yang kita sudah pakai, kita rapikan kembali. Setelah itu kita bisa lakukan dokumentasi pada catatan keperawatan yang sudah ada ya, yang di rekam medisnya pasien. Jadi untuk resep memberikan obat tetes telinga tadi sudah bisa lihat semua ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Dari yang poin-poinnya itu, dari posisi pasien miring, cara meneteskan, memberikan penekanan pada tragus telinga, dan memberikan posisi 5 menit tetap pada posisi miring. Itu yang jadi poin pentingnya ya. Kita bisa menuju ke prasat berikutnya, pemberian obat tetes melalui hidung. Ada yang mau mencoba? Ada yang mau menjadi perawatnya? Mungkin yang belum bisa mencoba, biar nanti pas latihan bisa lakukan. Ini mungkin biar pemahamannya lebih jelas dulu ya. Di sini ada tahap prainteraksi, orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi dan tahap dokumentasi. Yang sebenarnya ini untuk di secara realnya di rumah sakit. Di sini tahap prainteraksinya itu alatnya ini tidak ada di pasien. Ya, bisa nih, anggap nih kita di luar dari ruangan pasien ya. Alatnya interaksi. Di sini saat nanti kalian bertugas, pasti ada sip pandu. Nanti lihat dari misalnya si pagi pasien A, nanti perawatannya apa aja.
Kan kalian bisa lihat nanti di ini pasien kan, di rekam medis pasien. Di sini tahap prainteraksi yang dimaksud di sini, pertama menginterpretasikan dengan tepat resep obat yang dibutuhkan. Misalnya pasien A jam 9, di sini tulis memberikan obat tetes hidung. Lihat nih jamnya jam berapa? Oh, ternyata jamnya sore, misalnya jam 4 sore, pas kita kebetulan bertugas sore itu. Nah kita lihat sini obatnya apa, yang obat tetes hidungnya juga jenisnya apa. Di sini kita langsung lakukan cek dari catatan pemberian obatnya dan obat pasien si A itu benar apa enggak. Di sini udah kita melakukan tahap prainteraksinya itu di sini sebelum ke pasiennya. Namanya prainteraksi, berarti sebelum kita berinteraksi ke pasien, kita sudah melakukan ini. Dan yang kedua, mengidentifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi. Terus nanti bisa sudah tertera di obatnya masing-masing ya. Kemudian selanjutnya di sini tertulis siapkan alat dan bahan. Karena ini kan kita belum berinteraksi, prainteraksi, karena kita sudah tahu akan memberikan obat tetes hidung, kita siapkan alatnya di sini. Di sini saya mulai dari tahap prainteraksi ya. Mohon diperhatikan semuanya. Tahap prainteraksi ini akan diperagakan oleh temannya, namanya siapa? Namanya Kadek Wijaya. Hal yang pertama dilakukan, interpretasikan dengan tepat resep obat yang dibutuhkan. Jadi bisa dilihat dari buku catatan pemberian obat, sesuaikan dengan obat yang sudah tersedia. Kemudian identifikasi faktor atau kondisi yang dapat menyebabkan kontraindikasi. Tadi sudah saya jelaskan ya. Dan selanjutnya siapkan alat dan bahan. Ini alat dan bahan untuk pemberian obat tetes hidung. Yang pertama itu botol obat atau penetes hidung. Jadi yang pertama itu harus ada obatnya. Kemudian kedua buku obat. Yang ketiga kapas atau tisu bersih. Kemudian selanjutnya ada bengkok. Yang terakhir ada sarung tangan bersih. Itu jika diperlukan ya. Sekarang selanjutnya kita tahap orientasi. Tahap orientasi ini baru perawatnya langsung menuju ke pasien. Jadi ini alatnya masih tetap di ruang alat ya. Jadi belum ke pasien ini alatnya. Tahap orientasinya pasien menuju ke perawat menuju ke pasien. Hal pertama dilakukan memberikan salam dan panggil nama pasien dengan namanya serta memperkenalkan diri. Baik, swastiastu Bapak, selamat pagi. Perkenalkan, saya Wija, perawat yang bertugas hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak Sireng ya? Baik Bapak Koni, tujuan saya datang ke sini yaitu untuk memberikan obat melalui hidung Bapak. Waktunya tujuan pemberian obat melalui hidung ini agar mengurangi radang hidung pada Bapak. Waktu yang diperlukan yaitu sekitar 2-5 menit. Apakah Bapak bersedia atau ada yang mungkin dipertanyakan sebelum saya melakukan tindakan? Sudah, itu tahap orientasinya sudah selesai. Sekarang tahap kerja. Tahap kerja yaitu perawat mendekatkan alat ke pasiennya. Dalam tahap kerja, sebelum dimulai yang pertama dilakukan pada tahap kerja itu memberikan kesempatan bertanya kepada pasien sebelum kegiatannya dilakukan. Baik Bapak, sekali lagi apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya melakukan prosedur ini? Menanyakan keluhan utama pasien. Bagaimana kondisi Bapak saat ini? Ada yang Dan selanjutnya menjaga privasi pasien.
siapkan pasien. Sediakan asisten bila perlu untuk cegah cedera pada bayi dan anak kecil. Itu kalau untuk anak kecil dan bayi ya. Kemudian atur posisi pasien berbaring supinasi dan kepala hiperekstensi di atas bantal. Sinus itu untuk sinus etmoid dan stenoid. Ini posisinya itu mungkin yang di sana yang agak jauh bisa mendekat ke sini ya, biar bisa melihat posisi pasien saat kita memberikan tes itu. Ini posisi pasiennya. Pasien berbaring supinasi. Supinasi tahu kan supinasi? Tahu. Apa supinasi? Terlentang. Di sini berbaring supinasi dan kepala hiperekstensi. Hiperekstensi tahu? Jadi posisi pasien sudah seperti ini ya, terlentang dengan kepala hiperekstensi. Ini untuk yang sinus etmoid dan stenoid. Sinus etmoid itu yang jika sinusnya itu di daerah sini ya, di daerah sini, jadi posisinya dia tuh terlentang dengan posisi kepala hiperekstensi. Dan seandainya nanti pasien sinusnya itu sinus maxillaris dan frontalis. Ini kan pasien dengan diagnosa kan nanti tahu di sana. Pasien dengan diagnosa sinus etmoid itu misalnya. Jadi pas kita memberikan obat tetes hidung, jadi posisinya seperti ini. Terlentang dengan posisi kepala hiperekstensi. Dan seandainya ternyata di diagnosa medisnya itu sinus maxillaris, jadi posisi pemberiannya itu berbeda. Nanti posisinya dia tetap terlentang dengan kepala hiperekstensi dan miring ke samping. Jadi dia tuh posisi kepalanya miring ya untuk pemberian. Jadi misalnya dia ternyata sinus maxillarisnya di sebelah kanan, jadi bisa dimiringkan pasien itu ke arah kanan, jadi biar pemberiannya sesuai ya. Jadi di sini kita anggap pasiennya mengalami sinus etmoid, jadi posisinya terlentang dengan kepala hiperekstensi di atas bantal. Selanjutnya perawat melakukan cuci tangan dan memakai sarung tangan. Nah, selanjutnya bersihkan lubang hidung dengan tisu atau kapas bersih. Pak, saya akan membersihkan lubang hidung Pak. Setelah membersihkan lubang hidung, kemudian masukkan sejumlah tetes obat yang tepat pada bagian tengah konka superior tulang effer. Jadi masukkan obatnya biar tepat di lubang hidungnya ya. Masukkan jumlah tetes obat yang tepat pada bagian tengah konka superior tulang epinoidialis. Baik Pak, saya akan memberi obat ke lubang hidung Pak. Kemudian minta pasien untuk tetap berada pada posisi ini selama 1 menit. Jadi pasien tetap diposisikan seperti saat meneteskan obat kurang lebih selama 1 menit ya. Kemudian selanjutnya kaji karakteristik dan jumlah pengeluaran, adanya ketidaknyamanan dan sebagainya. Ini bisa lakukan kaji karakteristik ini, kita bisa observasi pasien ataupun kita bisa bertanya langsung kepada pasiennya.
bisa diobservasi dengan cara dilihat ataupun ditanyakan apakah merasa nyaman atau tidak nyaman. Bagaimana Bapak setelah saya memberikan obat tetes hidung, apakah Bapak merasa nyaman atau tidak nyaman? Kemudian setelah kurang lebih 1 menit, di sini rapikan pasien dan berikan posisi yang nyaman. Jadi pasien diposisikan kembali seperti sebelumnya ataupun buat pasien dalam kondisi tidur nyaman ya, ataupun posisi yang nyaman lah untuk pasiennya. Kembalikan dia kembali. Baik Pak, saya akan Atur kembali posisinya. Kemudian selanjutnya tahap terminasi. Tahap terminasi itu evaluasi hasil kegiatan. Itu bisa melalui subjektif dan objektif dengan cara menanyakan pasien langsung dan observasi dari kondisi pasien. Sini misalnya evaluasi hasil kegiatan yang bisa dilakukan subjektif itu bisa bertanya kepada pasien secara langsung bagaimana ataupun apa yang Bapak rasakan setelah diberikan obat tetes hidung. Itu yang bisa ditanyakan. Dan kemudian untuk objektifnya bisa dilihat dari respon pasien. Kalau misalnya dia bilang, saya merasa tidak nyaman ataupun merasa kurang enak, kita juga bisa lihat dia kurang enak tuh bisa kita lihat dari indikasinya apa. Mungkin dia wajahnya kok meringis atau bagaimana. Di situ kita bisa lihat penilaian secara objektifnya. Kalau misalnya pasien bilang, saya merasa lebih enak, jadi bisa kita tahu dari respon pasiennya dia merasa nyaman, tenang. Jadi untuk dokumentasinya itu bisa masuk dalam catatan kita ya. Dan selanjutnya beri reinforcement positif pada pasien. Baik Bapak, terima kasih atas kerjasamanya karena Bapak sangat membantu tadi. Jadi pemberian obatnya berjalan dengan baik. Kemudian kontrak pertemuan selanjutnya. Nanti sekitar kurang lebih 15 menit saya atau rekan saya akan datang ke sini untuk mengecek tensi Bapak. Nah, kalau Bapak perlu perawat, Bapak bisa mengecek tombol yang ada di atas Bapak. Kemudian selanjutnya merapikan alat dan mencuci tangan. Kemudian tahap yang terakhir itu tahap dokumentasi. Mungkin tadi ada yang kelewat sedikit ya. Setelah kontrak waktu selanjutnya itu tadi kan untuk bilangnya mungkin lagi 15 menit lagi ada perawat datang sini untuk melakukan pengukuran tensi. Seandainya dalam beberapa menit mungkin Bapak perlu bantuan dari perawat bisa memencet bel yang ada di samping bed Bapak. Setelah itu mungkin sebelum kita merapikan alat kan harus ada komunikasi terminasinya. Bapak, apakah ada hal lain yang perlu Bapak tanyakan? Misalnya bilang, oh tidak, misalnya dia bilang tidak. Jadi perawat bisa untuk terminasi, baiklah kalau gitu Pak, saya permisi, saya mau merapikan alatnya. Jadi bisa dengan seperti itu biar nggak kelihatan terpotong dia pada tahap-tahap habis terminasi ke dokumentasi ini biar nggak terpotong. Jadi dia tetap berkelanjutan walaupun sebenarnya tahapnya sudah selesai. Ya, mungkin di situ aja tambahannya. Sekarang rapikan alat cuci tangan sudah dilakukan, alat-alatnya dibawa kembali ke ruang peralatan. Selanjutnya perawat bisa mendokumentasikan hasil dari kegiatannya sudah dilakukan. Itu